Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Untuk mata kuliah Kemudian Masyarakat, Ibu minggu ini menggunakan media YouTube untuk dapat menyampaikan materi di dalam mata kuliah Kemudian Masyarakat, ya. Tidak seperti biasanya menggunakan media Zoom meeting, tapi jangan khawatir kalau misalkan kalian ada yang mau ditanyakan, boleh kalian tulis di kolom komentar yang ada di bawah, ya. Oke, kita mulai saja bahwa untuk mata kuliah Hukum dan Masyarakat ini, kita sudah memasuki minggu ke-6 ya. Mata kuliah Hukum dan Masyarakat berarti tandanya 2 minggu lagi kalian harus sudah menjalani ujian tengah semester. Ibu harap materi-materi yang sudah Ibu sampaikan kalian sudah memahaminya dan akan mengingatnya. Karena memang mata kuliah di semester 1 ini adalah bekal untuk kalian untuk dapat mengikuti mata kuliah selanjutnya di semester berikutnya. Gitu ya. Apalagi terkait dengan hukum dan masyarakat, di situ adalah konsep bagaimana itu hubungan hukum dan masyarakat. Kemudian bagaimana bisa terjadinya yang namanya hukum, kemudian apa itu proses pembentukan hukum, ya apa itu proses penegakan hukum, sudah Ibu jelaskan ya. Apalagi kemarin kita pun juga sudah berbicara mengenai terjadinya hukum, di mana yang namanya terjadi hukum itu dimulai dari adanya suatu nilai yang baik yang memang ingin dipertahankan oleh suatu kelompok masyarakat tertentu. Yang kemudian menjadi suatu kebiasaan, kemudian menjadi adat dan terakhir menjadi hukum negara yang saat ini berlaku di Indonesia. Apalagi kita negara Indonesia merupakan negara hukum yang memang hal itu tercantum dalam UUD 45 ya, pasal 1 ayat 3 bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Gitu ya. Apalagi kita pun juga kalau kalian sudah sekilas membahas terkait dengan hukum pidana di dalam mata kuliah pengantar hukum Indonesia, bahwa kita menganut asas yang namanya asas legalitas ya, bahwa tidak ada suatu peraturan perundang, bahwa tidak ada suatu perbuatan dapat dihukum kalau misalkan tidak ada peraturan perundang-undangannya. Gitu, nanti akan kalian pahami lebih lanjut di dalam mata kuliah hukum pidana di semester berikutnya. Kemarin pun juga kita sudah bahas terkait dengan proses hukum ya, di mana proses hukum itu sendiri itu ada dua macam, ada proses pembentukan hukum dan ada proses penegakan hukum. Kalau proses pembentukan hukum adalah proses pembuatan peraturan perundang-undangan yang memang ada hubungannya dengan lembaga legislatif ya. Kemudian proses penegakan hukum, di mana di dalam proses penegakan hukum itu sendiri itu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Ada faktor kaidah, ada faktor penegak hukum, ada faktor sarana dan prasarana, dan terakhir adalah faktor masyarakat pun juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi proses penegakan hukum. Atau berjalan tidaknya suatu peraturan perundangan dipengaruhi oleh masyarakat itu sendiri. Gitu. Kalau kemarin pun kita sudah bahas bahwa kaidah hukum harus berlaku secara yuridis, filosofis, dan sosiologis gitu ya. Kemudian berbicara mengenai penegak hukumnya, berbicara mengenai mentalitas dari para penegak hukumnya. Karena kita tahu bahwa biasanya masyarakat itu akan menyamakan perilaku dari para penegak hukum dengan hukum itu sendiri. Mengidentikan penegakan hukumnya itu berjalan baik tidaknya itu atau tergantung dari perilaku dari para penegak hukumnya. Ketika para penegak hukumnya memiliki perilaku yang baik sesuai dengan tupoksinya, gitu ya, tugas dan fungsinya, gitu. Maka masyarakat pun akan menganggap bahwa hukum itu memiliki penegakan hukum yang baik. Tetapi berkebalikan ketika para penegak hukum kitanya memiliki mentalitas yang kurang, perilaku yang tidak baik, maka masyarakat pun juga akan menganggap bahwa hukum itu tidak baik. Gitu. Kemudian yang kedua adalah dari sarana dan prasarananya pun juga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi proses penegakan hukum, dan yang terakhir adalah masyarakat itu sendiri yang menjadi salah satu faktor penegakan hukum gitu. Di mana di sini yang dibicarakan adalah mengenai kesadaran hukumnya. Ketika hanya ada suatu peraturan perundang-undangan, apakah ada kesadaran hukum dari masyarakat atau tidak?
itu akan mempengaruhi proses penegakan hukumnya. Ketika halnya masyarakat mematuhi, mengikuti peraturan perundang-undangan yang telah dibuat, tandanya berarti hukum tersebut sudah berjalan secara efektif atau proses penegakan hukumnya berjalan dengan baik. Itu adalah materi minggu lalu, dan sekarang kita sudah memasuki materi terkait dengan tujuan dan fungsi hukum. Ya. Dimana kalau kita berbicara mengenai tujuan hukum, itu ada beberapa teori di dalamnya. Ada 5 teori yang mengemukakan terkait dengan tujuan hukum. Ada teori etis, utilitas, kemudian ada teori campuran, kemudian ada teori normatif dogmatif, dan juga ada teori peace, ya, atau perdamaian. Gitu. Yang pertama kita berbicara mengenai teori etis. Nah, kalau teori etis, di sini salah satu pelopornya itu adalah Aristoteles, di mana beliau itu membuat salah satu buku, diantaranya berjudul Etika Nikomacheia dan Retorika, di mana di dalam buku tersebut itu terdapat tujuan daripada hukum. Gitu. Di mana tujuan hukum berdasarkan teori etis adalah semata-mata untuk mencapai keadilan. Jadi di sini Aristoteles lebih menekankan kepada keadilan. Gitu. Karena menurut Aristoteles yang namanya isi hukum itu semata-mata harus ditentukan oleh kesadaran etis. Di mana kesadaran etis di sini adalah berbicara mengenai apakah hukum itu berlaku adil atau tidak. Gitu. Makanya memang teori ini mengajarkan bahwa hukum itu bertujuan semata-mata untuk mencapai keadilan. Dan keadilan di sini pun juga Aristoteles mengemukakan konsepnya bahwa yang dimaksud dengan adil itu adalah memberikan kepada setiap orang yang berhak menerimanya. Itu adalah konsep adil. Ketika hanya memberikan kepada setiap orang yang berhak menerimanya, maka orang yang memberikannya itu adalah orang yang adil. Gitu. Maka hukum di situ adalah semata-mata untuk mencapai keadilan. Gitu. Nah, untuk keadilan sendiri, di sini menurut Aristoteles, di dalam masyarakat ada 2 jenis konsep keadilan. Yang pertama adalah keadilan distributif, dan yang kedua adalah keadilan kumulatif, ya, komutatif. Yang pertama adalah keadilan distributif. Nah, kalau keadilan distributif di sini adalah konsep keadilan di mana setiap orang itu diberikan jatah atau diberikan hak sesuai dengan jasanya. Gitu. Artinya keadilan di sini tidak menuntut bahwa setiap orang akan mendapatkan bagian yang sama banyaknya. Di sini konsepnya bukan persamaannya, melainkan adalah kesebandingan yang didasarkan pada prestasi dan jasa seseorang. Gitu. Jadi adil di sini adalah memberikan sesuatu kepada orang lain berdasarkan jasanya atau prestasinya atau porsinya. Gitu. Seperti misalkan ibu memberikan uang kepada anak ibu yang SD dan SMP. Gitu, dengan nominal yang sama, yaitu Rp5.000. Berdasarkan konsep keadilan distributif, itu dianggap tidak adil karena tidak sesuai dengan porsinya atau tidak sesuai dengan jasanya atau prestasinya. Tetapi yang dimaksud dengan adil berdasarkan keadilan distributif di sini adalah ketika ibu memberikan memberikan jajan kepada anak SD dan anak SMP di sini dengan nominal yang berbeda, karena dilihat dari mungkin tempatnya atau usianya dan lain sebagainya. Itu keadilan berdasarkan distributif. Jadi adil di sini adalah memberikan sesuatu kepada orang lain sesuai jatahnya menurut jasa dan prestasinya. Gitu ya. Kalau kita hubungkan dengan misalkan putusan pengadilan gitu ya, ketika halnya putusan pengadilan tersebut dijatuhkan kepada orang yang memang dianggap tidak mampu gitu ya, ketika halnya dia melakukan tindakan tersebut gitu, maka ketika halnya sanksinya lebih ringan daripada kejahatan yang dilakukan oleh orang yang memang memiliki kemampuan gitu ya dalam kehidupannya, itu maka berdasarkan keadaan distributif itu dianggap adil. Gitu ya. Apalagi konsep keadaan distributif di sini memang digunakan juga dalam hukum adat ya. Di mana yang namanya hukum adat itu salah satu sifatnya adalah membeda-bedakan permasalahan. Jadi artinya
Berbeda-beda pasal di sini adalah ketika halnya perbuatan pelanggaran terhadap hukum adat itu dilakukan oleh orang yang memang mengetahui terkait dengan hukum atau merupakan salah satu keluarga daripada kepala adatnya yang memang paham terkait dengan hukum adat, kemudian juga melihat kondisi ekonominya yang cukup gitu ya, maka sanksinya akan lebih berat daripada ketika halnya salah satu pelanggaran hukum adat itu salah satu contohnya adalah pencurian dilakukan oleh orang yang tidak mampu itu atau karena faktor kelaparan. Itu sanksinya akan lebih ringan bahkan akan dibebaskan. Ini adalah salah satu contoh keadilan distributif. Kemudian menurut Aristoteles, selain keadilan distributif tadi, di dalam masyarakat pun juga berlaku keadilan komutatif. Di mana keadilan komutatif ini adalah berkebalikan dengan keadilan distributif. Gitu. Di mana keadilan ini adalah memberikan keadilan kepada setiap orang dengan jatah yang sama banyaknya, gitu, tanpa melihat jasa masing-masing. Artinya hukum di sini menuntut adanya suatu persamaan dalam memperoleh prestasi atau sesuatu hal tanpa memperhitungkan jasa masing-masing. Itu adalah keadilan komutatif. Jadi dari kedua keadilan tersebut bisa disimpulkan bahwa keadilan menurut Aristoteles bukan berarti menyamaratakan atau tiap orang memperoleh bagian yang sama, tetapi lebih didasarkan kepada jasa dan prestasi daripada orang tersebut. Gitu ya. Jadi balik lagi bahwa konsep keadilan berdasarkan teori etis menganggap bahwa tujuan hukum itu adalah semata-mata untuk mencapai yang namanya keadilan. Kemudian yang kedua adalah teori utilitas ya, di mana teori di sini dikemukakan oleh Jeremy Bentham dalam bukunya yang berjudul Introduction to the Moral and Legislation ya, atau pengenalan hukum moral ya dan peraturan perundang-undangan. Di mana teori ini mengatakan bahwa tujuan hukum itu adalah untuk menjamin adanya kemanfaatan dan kebahagiaan sebanyak-banyaknya pada orang yang sebanyak-banyaknya. Gitu. Jadi ketika halnya ada hukum, maka menurut teori utilitas bahwa hukum itu harus bisa memberikan manfaat dan kebahagiaan bagi orang yang sebanyak-banyaknya. Misalkan ketika halnya menjatuhkan sanksi pidana mati, bahwa di sana harus dilihat apakah pidana mati tersebut memiliki kemanfaatan untuk masyarakat yang banyak atau tidak. Ketika halnya memiliki kemanfaatan untuk masyarakat yang banyak, ketika halnya si pelaku tersebut dikenakan sanksi pidana mati, maka masyarakat akan menjadi lebih aman dan tertib lagi terkait misalkan tindak pidana narkotika ya, itu dikenakan sanksi pidana mati. Ketika halnya melihat kemanfaatannya itu merupakan suatu hal yang bermanfaat, pidana mati tersebut gitu dilihat dari masyarakat pada umumnya, maka berdasarkan teori utilitas maka tujuan hukum tersebut itu sudah terpenuhi, yaitu menjamin adanya kemanfaatan dan kebahagiaan sebanyak mungkin. Dianggapnya bahwa pidana mati tersebut itu adalah adil gitu atau bermanfaat atau harus dilakukan. Gitu. Jadi teori utilitas di sini berbeda dengan teori etis ya. Kalau etis itu menganggap bahwa hukum semata-mata untuk mencapai keadilan, kalau di sini adalah untuk menjamin kemanfaatan dan kebahagiaan yang sebanyak mungkin. Gitu. Nah, memang kalau berbicara mengenai utilitas di sini memang ada hubungannya dengan teori etis ya yang menganggap bahwa hukum itu semata-mata untuk keadilan, karena biasanya kalau kita lebih berpatokan pada kemanfaatan, biasanya di sini akan mengenyampingkan yang namanya keadilan. Gitu. Jadi adilnya itu akan bisa kesampingkan ketika kita menonjolkan yang namanya faedah daripada hukum itu sendiri. Gitu, karena berdasarkan teori utilitas bahwa ketika halnya faedah itu lebih ditonjolkan, maka dia itu akan menggeser yang namanya nilai keadilan dan juga kepastian. Gitu. Sehingga di sini hukum ini memiliki tujuan utama dari hukum itu sendiri adalah untuk kemanfaatan bagi sebanyak mungkin.
gitu. Kemudian yang ketiga adalah teori campuran. Nah, teori campuran di sini adalah dikemukakan oleh Mokhtar Kusumaatmadja. Beliau juga nanti akan tidak asing buat kalian karena beliau pun juga pemikirannya baik sekali ya terkait dengan hukum, dan sampai saat ini konsep pemikiran beliau terkait dengan hukum pun juga masih digunakan. Begitupun dengan tujuan hukum. Menurut beliau bahwa tujuan hukum itu adalah untuk ketertiban, di mana tujuan hukum selain untuk mencapai keadilan, juga tujuan hukum tersebut adalah untuk mencapai yang namanya ketertiban. Di mana keadilan di sini menurut beliau itu pasti akan berbeda-beda sesuai dengan masyarakat dari zamannya masing-masing. Jadi konsep keadilan dari masyarakat untuk masa lalu itu akan berbeda dengan konsep keadilan untuk masyarakat untuk masa yang akan datang. Itu menurut teori Mokhtar Kusumaatmadja terkait dengan tujuan dari hukum, yaitu untuk mencapai ketertiban selain mencapai adanya keadilan yang memang berbeda-beda setiap masyarakat dari zamannya masing-masing. Kemudian selanjutnya ada teori normatif dogmatif, di mana teori di sini ini ada hubungannya dengan kepastian hukum ya. Karena menurut teori normatif dogmatif bahwa tujuan hukum di sini semata-mata untuk menciptakan kepastian hukum. Gitu. Artinya kepastian hukum di sini adalah melegalkan kepastian hak dan kewajiban. Salah satu pelopornya di sini adalah John Austin dan Van Kant. Gitu, di mana Van Kant di sini pun juga mengatakan bahwa tujuan hukum adalah untuk menjaga setiap kepentingan manusia agar tidak terganggu dan terjaminnya kepastian hukum. Di sini kaitannya dengan ketika halnya suatu hal atau suatu permasalahan hukum, ada aturan hukumnya atau dibuat peraturan perundang-undangan, maka di dalamnya akan timbul kepastian hukum. Gitu, tidak akan ada yang namanya multitafsir terkait dengan proses penyelesaiannya atau proses pengaturannya. Salah satu contohnya adalah kita berbicara mengenai yang namanya anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum. Menurut teori normatif dogmatif, ketika hanya dibuat yang namanya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Undang-Undang Perlindungan Anak, gitu. Maka terkait dengan hak anak untuk dapat dilindungi itu sudah dilegalkan, gitu. Bahwa di sana ketika halnya ada pelanggaran terhadap hak perlindungan terhadap anak, maka di sana sudah terdapat kepastian hukum. Sudah ada aturan hukum yang mengaturnya. Salah satu contohnya adalah ketika halnya ada seorang ibu misalkan yang mengizinkan anaknya untuk menikah di bawah umur, yaitu di bawah usia 18 tahun, maka untuk ibu tersebut akan dikenakan sanksi. Salah satunya adalah akan dicabut hak asuhnya. Gitu. Kemudian juga ketika hanya ada seseorang yang melakukan kekerasan terhadap anak, gitu ya. Maka karena memang sudah ada undang-undang yang mengatur secara pasti, maka sudah jelas sanksinya itu sudah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Akan ada sanksi pidana yang akan dijatuhkan terhadapnya. Apalagi yang memang pelakunya adalah orang tua atau tenaga pendidik. Itu sanksinya berdasarkan undang-undang yang terbaru yaitu 35 tahun 2014 akan ditambah sepertiganya. Misalkan awalnya dikenakan sanksi 5 tahun dan denda 100 juta. Maka ketika hanya pelakunya itu adalah orang tua atau tenaga pendidik, maka sanksinya adalah 5 tahun ditambah sepertiga dari 5 tahun. Misalkan sepertiganya adalah 2 tahun 7 bulan. Berarti yang pelakunya adalah orang tua atau tenaga pendidik ketika hanya melakukan kekerasan, maka sanksinya adalah 7 tahun 7 bulan. Dan denda misalkan 100 juta ditambah sepertiga dari 100 juta, misalkan 350 berarti 135 juta seperti itu. Ya, jadi sudah pasti terkait dengan ketetapan sanksinya karena sudah diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Gitu. Sehingga itu merupakan salah satu gambaran bahwa tujuan hukum itu adalah untuk menciptakan yang namanya kepastian hukum. Kemudian yang kelima adalah teori peace atau perdamaian ya, damai sejahtera. Di mana menurut teori ini
dalam keadaan damai sejahtera itu terdapat yang namanya kelimpahan, yang kuat tidak menindas yang lemah, yang berhak benar-benar mendapatkan haknya, dan adanya perlindungan bagi rakyat. Hukum itu harus dapat menciptakan damai dan sejahtera, bukan sekedar ketertiban saja. Itu berdasarkan teori Peirce. Jadi teori Peirce ini berarti ada hubungannya dengan teori campuran ya, yang mengatakan bahwa hukum itu memiliki tujuan diantaranya adalah untuk ketertiban, untuk mencapai ketertiban. Nah, itu beberapa teori terkait dengan tujuan hukum. Ada 5 teori. Ada teori etis yang mengatakan bahwa hukum itu bertujuan semata-mata untuk mencapai keadilan. Kemudian yang kedua adalah ada teori utilitas, di mana hukum itu bertujuan untuk mencapai kemanfaatan ya, untuk menjamin kemanfaatan dan kebahagiaan yang sebanyak mungkin untuk orang yang banyak. Kemudian yang ketiga ada teori campuran yang dikemukakan oleh Mukhtar Kusumaatmadja, di mana teori campuran di sini mengatakan bahwa tujuan hukum itu adalah untuk ketertiban. Kemudian yang keempat ada teori normatif dogmatif, di mana di sini tujuan hukum adalah untuk menciptakan kepastian hukum dan adanya teori Peirce. Gitu ya. Itu adalah tujuan hukum berdasarkan teori-teori yang ada. Gitu. Selanjutnya, tujuan hukum berdasarkan pendapat para ahli. Nah, di sini kalau berbicara mengenai tujuan hukum berdasarkan pendapat para ahli, ini cukup banyak sekali ya para ahli yang mengungkapkan terkait dengan tujuan hukum. Tetapi kalau Ibu lihat sih, semuanya memang didasarkan kepada 5 teori tadi. Jadi ada yang memang merupakan penganut dari teori etis, kemudian ada yang merupakan penganut dari teori utilitas, campuran, atau dogmatif, atau normatif dogmatif, ataupun juga termasuk ke dalam penganut dari teori Peirce atau teori perdamaian. Kita lihat di sini satu-satu ya. Yang pertama adalah Purnadi, Sujono, dan Sujono Sukanto. Di mana Purnadi dan Sujono Sukanto mengatakan bahwa tujuan hukum itu adalah untuk kedamaian hidup antar pribadi yang meliputi ketertiban ekstern, antar pribadi, dan ketenangan internal pribadi. Kemudian yang kedua adalah Van Apeldoorn, di mana Van Apeldoorn di sini mengatakan bahwa tujuan hukum itu adalah untuk mengatur pergaulan hidup manusia secara damai, di mana yang namanya hukum di sini adalah menghendaki yang namanya perdamaian. Perdamaian di antara manusia yang dipertahankan oleh hukum dengan melindungi kepentingan-kepentingan hukum manusia tertentu, kehormatan, kemerdekaan jiwa, harta benda terhadap pihak yang dirugikan. Itu adalah tujuan hukum berdasarkan Van Apeldoorn ya. Cukup panjang sekali. Padahal kalau kita lihat Van Apeldoorn itu mengemukakan terkait dengan pengertian hukum adalah cukup singkat, padat, dan jelas, bahwa hukum itu sendiri tidak bisa didefinisikan. Itu berdasarkan Van Apeldoorn. Kemudian juga di sini Ernst Beatty juga mengatakan bahwa tujuan hukum adalah untuk mengabdi kepada tujuan negara, yaitu untuk mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan para rakyatnya, di mana hukum di sini akan melayani tujuan negara dengan menyelenggarakan yang namanya keadilan dan ketertiban. Itu menurut Ernst Beatty. Kemudian yang keempat itu tadi Aristoteles ya, bahwa di sini hukum mempunyai tugas yang suci yang memberikan sesuatu kepada setiap orang yang berhak menerimanya. Kemudian di sini pun ada SM Amin. Beliau mengatakan bahwa tujuan hukum adalah untuk mengadakan ketertiban dalam pergaulan manusia sehingga keamanan dan ketertiban bisa terpelihara. Kemudian ada Sujono Dirjosisworo pun mengatakan bahwa tujuan hukum adalah untuk melindungi individu dalam hubungannya dengan masyarakat, sehingga dengan demikian dapat diharapkan terwujudnya keamanan, keadaan aman, tertib, dan adil. Nah, ini berarti memasuki semuanya ya dari ketiga teori hukum terkait dengan tujuan hukum tadi. Tapi di sini Ibu lupa ya, ini respon ya. Yang terkena respon di sini mengatakan bahwa hukum ini bertujuan untuk merekayasa masyarakat. Artinya di sini hukum ini digunakan sebagai alat untuk perubahan sosial as a tool of social engineering, di mana
tujuan hukum di sini intinya adalah sebagai sarana atau alat untuk mengubah masyarakat ke arah yang lebih baik lagi, baik itu secara pribadi maupun dalam hidup bermasyarakat. Kemudian ada Bellepoid juga di sini mengemukakan bahwa tujuan hukum adalah menambah kesejahteraan umum atau kepentingan umum, yaitu kesejahteraan atau kepentingan semua anggota-anggota suatu masyarakat. Kemudian ada Pankan juga ya, di sini mengungkapkan bahwa hukum itu bertujuan menjaga kepentingan tiap manusia supaya kepentingan itu tidak dapat diganggu. Kemudian ada Soeharjo, salah satu mantan Menteri Kehakiman, juga mengemukakan terkait dengan tujuan hukum adalah untuk mengayomi manusia, baik secara aktif maupun secara pasif. Kalau secara aktifnya di sini berbicara mengenai upaya untuk menciptakan suatu kondisi masyarakat, yaitu manusia dalam proses yang berlangsung secara wajar. Sedangkan kalau secara pasifnya di sini hubungannya dengan upaya pencegahan atas upaya yang sewenang-wenang dan penyalahgunaan hak secara tidak adil. Gitu. Di mana di sini ada beberapa usaha yang bisa diwujudkan, di antaranya adalah untuk mewujudkan ketertiban dan keteraturan, mewujudkan kedamaian sejati, mewujudkan keadilan bagi seluruh masyarakat, dan mewujudkan kesejahteraan seluruh masyarakat itu sendiri. Nah, di sini bisa kita simpulkan ya, untuk tujuan hukum sendiri, baik itu secara teori atau dari beberapa pendapat, itu kita bisa simpulkan bahwa tujuan hukum itu yang pertama sebenarnya adalah untuk menghendaki adanya keseimbangan, kepentingan, ketertiban, keadilan, ketentraman, kebahagiaan, damai sejahtera setiap manusia. Kemudian juga kesimpulan yang keduanya bahwa jelas yang dikehendaki oleh hukum di sini adalah agar kepentingan setiap orang baik itu secara individu maupun kelompok itu tidak diganggu oleh orang atau kelompok lain yang selalu menonjolkan kepentingan pribadinya atau kepentingan kelompoknya. Gitu. Kemudian yang terakhir, intinya tujuan hukum itu adalah agar terciptanya yang namanya kebenaran dan keadilan. Itu adalah kesimpulan dari tujuan hukum, baik itu berdasarkan teori ataupun berdasarkan pendapat para ahli. Namun di sini memang Ibu lupa ya mengemukakan tujuan hukum berdasarkan Predros ya. Atau sebentar Ibu lagi. Di mana beliau mengatakan bahwa tujuan hukum itu adalah untuk ketertiban, untuk kepastian hukum, untuk keadilan, dan untuk kemanfaatan. Gitu. Sebentar. Redbridge ya. Di sini Ibu lupa tujuan hukum berdasarkan Redbridge, di mana memang tujuan hukum menurut beliau ini memang yang sering kali digunakan ya, bahwa tujuan hukum itu sendiri adalah untuk keadilan, kepastian hukum, dan juga untuk kemanfaatan. Tetapi ketika halnya di sini berbicara mengenai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan, mana yang lebih didahulukan? Menurut beliau adalah keadilan. Gitu. Jadi ketika halnya salah satu contohnya adalah kasus yang kemarin sempat booming ya, kasusnya dari seorang nenek yang mencuri biji kakao, itu dikenakan sanksi pidana penjara memang di bawah 1 tahun ya, tetapi kalau kita lihat alasan kenapa si nenek tersebut melakukan tindakan tersebut adalah untuk untuk dapat makan dan lain sebagainya, karena memang faktor ekonomi di dalamnya yang berpengaruh gitu. Sehingga mungkin kalau nenek tersebut dikenakan sanksi pidana penjara berdasarkan kepastian hukum, itu merupakan suatu hal yang benar. Itu sudah terjadi yang namanya kepastian hukum, karena itu sesuai dengan pasal 362 ya, akan dikenakan sanksi pidana penjara ketika halnya ada seseorang yang memang mengambil barang milik orang lain, baik itu sebagian atau seluruhnya secara melawan hukum, akan dikenakan sanksi pidana penjara atau pidana denda. Gitu. Tetapi kalau berbicara mengenai keadilan, ini sudah jelas-jelas tidak adil ya. Karena kalau kita lihat nenek tersebut itu terpaksa melakukan hal itu karena faktor ekonomi. Ya. Berbeda ketika halnya kita lihat sanksi yang diberikan kepada salah satu pelaku tindak pidana korupsi, yaitu Gayus Tambunan ya, dikenakan sanksi 8 tahun. Padahal kalau kita lihat
nominal jumlah uangnya yang cukup banyak yang dia ambil. Kemudian juga ketika hanya dia melakukan tindak pidana korupsi, berarti tandanya banyak sekali masyarakat yang dirugikan oleh beliau. Gitu. Sehingga di sana kalau kita bandingkan dengan kasusnya Pok Mina yang tadi nenek yang mencuri biji kakao, terkait dengan keadilannya kurang. Kalau terkait dengan kepastiannya sudah jelas pasti. Tapi kalau berbicara atau dibenturkan antara mana yang harus didahulukan, apakah itu keadilan, kepastian, atau kemanfaatan, maka menurut Redbridge itu keadilanlah yang harus lebih didahulukan. Gitu. Jadi nanti ketika hanya kalian mungkin di sini ada yang memang nantinya menjadi salah satu para penegak hukum, hakim, jaksa gitu ya, atau kepolisian ya atau instansi kepolisian. Gitu. Alangkah baiknya memberikan sanksi yang seadil mungkin, bukan sanksi yang memang pasti ataupun yang kemanfaatan, yang memberikan kemanfaatan bagi banyaknya orang. Gitu ya. Ya, itu adalah terkait dengan tujuan hukum. Kemudian di sini pun juga Ibu bahas terkait dengan fungsi daripada hukum itu sendiri, bahwa fungsi dari hukum diantaranya yang pertama, hukum itu bisa berfungsi sebagai alat ketertiban dan keteraturan masyarakat. Gitu, dimana di sini hukum itu dianggap sebagai petunjuk untuk bertingkah laku. Untuk itu masyarakat harus bisa menyadari adanya perintah dan larangan dalam hukum, sehingga fungsi hukum sebagai alat ketertiban masyarakat itu dapat direalisasi. Itu adalah fungsi hukum sebagai alat ketertiban dan keteraturan masyarakat. Jadi di sini masyarakat harus sudah menyadari bahwa ada perintah dan larangan dalam hukum itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah fungsi hukum sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir dan batin. Nah, di sini fungsi hukum di sini memang ada hubungannya dengan sifat hukum itu sendiri, di mana yang namanya sifat hukum itu pasti bersifat mengikat, memaksa, dan dipaksakan oleh alat negara yang memang berwenang, sehingga membuat orang yang akan melakukan pelanggaran hukum tersebut takut akan sanksinya. Jadi ketika halnya orang tersebut melihat sanksinya yang cukup berat, misalkan untuk tindak pidana narkotika, salah satu sanksi ada tindak pidana, salah satu sanksinya adalah pidana mati, sehingga akan membuat orang tersebut takut untuk menjadi salah satu pelaku dari tindak pidana narkotika. Sehingga di sini hukum itu dapat berfungsi sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir dan batin. Kemudian yang ketiga adalah hukum berfungsi sebagai alat penggerak pembangunan. Nah, di sini ada hubungannya dengan ketika halnya hukum itu dibuat, itu akan mengikat dan memaksa, serta bisa dimanfaatkan sebagai alat otoritas untuk dapat mengarahkan masyarakat ke arah yang lebih maju lagi. Gitu. Selanjutnya bahwa hukum di sini berfungsi sebagai alat kritik. Jadi hukum ini selain tadi untuk ketertiban juga ya, hukum di sini juga berfungsi sebagai alat kritik, di mana fungsi di sini berarti bahwa hukum ini tidak hanya mengawasi masyarakat semata-mata, tetapi juga bisa berperan untuk mengawasi pejabat pemerintahan, kemudian para penegak hukum maupun aparatur pengawasan sendiri. Dengan demikian, semuanya itu harus bertingkah laku menurut ketentuan yang berlaku dan masyarakat pun juga akan merasakan keadilannya. Itu ya. Selanjutnya, hukum pun juga berfungsi sebagai sarana untuk menyelesaikan pertikaian. Ketika hanya terjadi perselisihan terkait dengan suatu permasalahan hukum, misalkan salah satu contohnya adalah terkait dengan tanah, yaitu terkait dengan proses kepemilikan tanah, maka hukum di sini akan muncul sebagai sarana untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Gitu ya. Itu adalah fungsi hukum. Jadi fungsi hukum selain sebagai alat ketertiban dan keteraturan masyarakat, kemudian hukum juga bisa digunakan untuk mewujudkan keadilan sosial lahir dan batin. Hukum pun juga bisa dijadikan sebagai alat penggerak pembangunan. Kemudian hukum pun juga bisa berfungsi sebagai alat kritik, dan juga hukum pun bisa berfungsi sebagai alat untuk menyelesaikan suatu pertikaian. Sehingga di sini bisa disimpulkan ya, karena memang kita adalah mata kuliah hukum dan masyarakat, di sini
ada slogannya bahwa ubi societas ibi ius. Di mana ada masyarakat, di sana akan ada yang namanya hukum. Hukum ada pada setiap masyarakat, kapanpun, dimanapun, dan bagaimanapun masyarakat tersebut. Sehingga hukum akan mengikuti sesuai dengan perkembangan masyarakat. Itu ya, ini slogan yang harus diingat ya, ubi societas ibi ius. Di mana ada masyarakat, pasti di sana akan ada yang namanya hukum. Karena seperti yang sudah Ibu jelaskan bahwa ketika hanya ada dua orang atau lebih dalam suatu lingkungan yang sama, maka di sana akan terdapat dua kepentingan yang saling berbeda. Ketika hanya kepentingan itu sama, ya tidak akan terjadi suatu hal itu atau permasalahan hukum. Tapi ketika halnya itu berbeda dan pasti akan berbeda, maka di sanalah diperlukan yang namanya hukum itu sendiri. Gitu ya. Terima kasih. Demikian materi tujuan dan fungsi hukum yang bisa Ibu berikan kepada kalian. Mudah-mudahan kalian bisa paham walaupun menggunakan media YouTube ya. Kalau misalkan ada pertanyaan atau ada yang tidak kalian pahami, kalian bisa mengemukakannya di kolom komentar. Demikian materi yang bisa Ibu sampaikan. Seperti biasa, kalian harus tetap selalu safety, harus tetap selalu semangat, dan juga harus tetap selalu sehat. Sampai ketemu minggu depan di materi yang baru, mata kuliah Hukum dan Masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.